Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga, channel yang siap mengawal teman-teman untuk bergabung dari keluarga besar dari Mahkamah Agung. Oke guys, kali ini kita ngejawab dari @heybubble4709. Bang, kalau 2021 formasi Cakim kan dari APP atau Cakim. Kalau sebelumnya gimana Bang? Apakah sehabis lulus SKD dan SKB langsung ke tahap tes Cakim ini? Sebelumnya mana nih? Jadi beberapa aku share, dari pengalamanku, aku bertanya kepada hakim-hakim senior yang ada di satuan kerjaku. Dulu itu ada yang dia sebelum jadi hakim, mereka tuh pegawai di Mahkamah Agung. Mereka pegawai di Mahkamah Agung, terus diadakan tes. Kalau nggak salah syaratnya itu yang sudah 10 tahun ke di Mahkamah Agung atau yang berapa gitu, ada ketentuan kerjanya. Habis itu dites. Nah, dites, setelah dites dinyatakan lulus, tesnya ya ada tes baca kitab kuning, yang jelas ada tes baca kitab kuning, tes substansi hukum, dan dulu itu tes ujiannya itu kayak manual gitu, kayak UN gitu. Diceritain aku sama hakim dulu pas di Tenggarong. Terus setelah itu yang dinyatakan lulus diterima sekitar 3 bulan pendidikan, terus balik lagi, maka mereka sudah bisa menjadi hakim. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya lagi, ada yang dia memang penerimaan itu, kalau tadi kan dari pegawai ya, berarti dia jadi pegawai dulu, baru ada tes seleksi jadi hakim, tes keterima jadi hakim. Terus ada pula yang dia ini memang tes itu jadi cakim, langsung jadi cakim, tapi kalau nggak salah dia jadi masa tunggu untuk kependidikan itu sekitar 3 tahunan ya, 3-5 tahun. Nanti kalau ada yang tahu benar pastinya, nanti silakan tulis di kolom komentar ya. Ini kan pendapatku pribadi, jadi belum tentu benar juga. 3 tahunan, setelah 3 tahunan itu baru pendidikan, sebulan aja pendidikannya langsung bisa jadi hakim gitu. Setelah 1 bulan pendidikan. Nah, yang di 2017 setauku seniorku dulu itu, dia itu pas ujian pertama itu dia udah bisa milih nih mau jadi hakim peradilan umum kah atau hakim peradilan agama kah. Nah, tesnya sama, SKD juga, SKB juga. Ketika dinyatakan lulus, di SKB-nya itu ada tes baca kitab kuning kalau di tahun 2017 bagi mereka yang memilih calon hakim peradilan agama. Setelah itu barulah mereka menjadi CPNS. Statusnya pas jadi CPNS, dia langsung statusnya jadi cakim. Udah CPNS sekaligus cakim lah. Langsung dia pendidikan 1,5 tahun kalau nggak salah. Pendidikan mereka itu. Ketika mereka dinyatakan lulus, udah berarti keterima. Jadi bedanya sampai tahun 2021 itu kan keterima jadi CPNS statusnya masih APP ya, analis perkara peradilan, belum cakim sebenarnya, analis perkara peradilan. Ketika mereka lulus APP 2021 ini tes seleksi cakim, baru dia menjadi mente atau menti ya, atau cakim, calon hakim disebutnya. Nah, seperti itulah. Jadi di tahun 2017 itu setauku nggak ada lagi tes-tesan ke tahapan. Kalau 2021 ini kan tes CPNS, lulus baru tes lagi. Nah, kalau di tahun 2017 itu ya kamu tes sekali itu ya kamu posisinya langsung jadi calon hakim, kamu posisinya jadi calon pegawai negeri sipil juga. Nah, jadi banyak yang cerita dulu itu tahun pertama itu kan gajinya masih CPNS Mas Ki. Nah, jadi kayak, oh masih CPNS ya Mbak, masih CPNS ya Pak, udah ingin. Iya, jadi nggak kayak kalian kan APP terus katanya gitu. Oh oke. Jadi kayak gitu ya, ada yang dari karyawan dites dia jadi hakim, ada yang dia terima dari awal jadi cakim, lama dia sebelum pendidikan itu, baru pendidikan sebulan aja jadi hakim. Baru ada juga yang di awal tuh di tes CPNS tuh udah bisa milih penjurusan, mau penjurusan peradilan umum ke peradilan agama. Di situ juga ada seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang juga. Kalau keterima dia langsung jadi CPNS sekaligus cakim. Dan yang terakhir ini tahun 2021
kalian harus jadi analis perkara peradilan dulu. Saya jadi dari CPNS, jadi PNS dulu, PNS ujian lagi, ketika ujian lagi baru kalian bisa menempuh pendidikan. Ketika 1,5 tahun ini pendidikan kalian bisa melewati dengan baik, dinyatakan lulus, maka barulah menjadi hakim. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan atau ada yang kurang ingin ditambahkan teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Atau ada yang salah dari ucapan saya, silahkan diperbaiki. Bisa menambah wawasan dari teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.